Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah kita tahu bahwa salah satu di antara barang yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa angin. Sekarang apabila ada orang ragu-ragu rasanya keluar kentut apa tidak, batalkah wudu? Jika ragu-ragu rasa keluar kentut atau tidak, mari kita lihat keterangan dalam kitab, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan ini dari kitab Bujairami al-Khatib. Wa man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadatsih. Barang siapa yakin bahwa dia telah bersuci, kemudian dia ragu dalam masalah hadas. Apa tadi saya sudah wudu, apa saya kentut apa tidak ya? Aw tayaqqanal hadas, atau dia yakin hadas, wa syakka fit taharati, dan dia ragu dalam masalah kesucian. Dia yakin bahwa tadi dia kencing, kemudian apa saya sudah wudu apa enggak ya? Nah, ini yang diyakini fahuwa alama yatayaqqanu minhuma, maka dia posisinya adalah kepada hal yang diyakini. Kalau yang dia ingat dia telah wudu, maka dia wudu. Kalau hanya ragu dalam masalah batal dan tidaknya, tidak diperdulikan. Atau dia yakin tadi sudah kencing, yakin bahwa tadi ingat bahwa dia ke jeding, apa dia sudah wudu apa tidak ya? Ya tetap dia masih dalam keadaan kencing. Wudu berarti harusnya. Sawaun kana fi sholati aw kharija sholati. Pendirian ini harus diambil baik pada waktu sholat atau di luar sholat. Lima rawa Abdullah bin Zaid, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid qala syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ada seseorang, katanya Abdullah bin Zaid ini, mengadu kepada Rasulullah tentang seseorang yang ragu-ragu bahwa dirinya kentut apa tidak pada waktu salat. Qala la yansurifu hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Maka hendaknya dia tidak usah berpaling dari salat sehingga dia mendengar suaranya kentut atau mencium bau. Akhrajahul jamaah illa Tirmidzi. Ini hadis dikeluarkan oleh ulama banyak dari ahli hadis kecuali Imam Tirmidzi. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan hadis dari Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana ya'ti ahadakum fi shalah fayahudu sya'ratan min duburihi fayumidduha. Setan itu datang kepada salah satu di antara kalian pada waktu salat, katanya Rasulullah. Kemudian dia mengambil satu bulu, satu rambut dari duburnya orang itu. Fayumiddaha, maka dia akan memanjangkan, ditarik. Hayara annahu qad adasa, sehingga salah satu di antara kalian ini merasa sudah hadas. Wala yansharif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Maka tidak usah berpaling dari sholat sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ini diceritakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Walafduhu, lafadznya Abu Dawud, idza atas syaitanu ahadakum, apabila syaitan datang kepada kalian semua, kepada salah satu di antara kalian semua, faqala lahu, kemudian syaitan itu berkata kepada salah satu di antara kalian, qad ahdatha, kamu telah hadas, katanya setan. Falyakul lahu, jawab, kadzabta, kamu dusta. Illa ma wajada rihan bi anfihi aw sami'a sautan bi udhunihi, kecuali apabila telah mendengar suara, kecuali apabila telah mencium bau dari hidungnya atau mendengar suara dari telinganya. Nah, sampai kepada keterangan di bawah ini bisa diteruskan. Nah, qala Ibnu Abi Musa ba'dah an dzakarah dzalik, Ibnu Abi Musa
berkomentar setelah menyebutkan pendapat-pendapat yang tadi, keterangan-keterangan yang tadi. In huyila ilaihi annahu qad ahdatha wa huwa fi sholati lam yaltafit ilaihi. Apabila orang itu diragukan bahwa dia telah hadas sedangkan dia pada waktu sholat, lam yaltafit ilaihi, dia tidak usah berpaling. Walam yakhruj minas sholati, dan tidak usah keluar dari sholat. Wa in khuyila ilaihi dzalika wa huwa fi ghairi sholati fal ahwatu lahu ayyatawaddah wa yusalli. Apabila dia diragukan dalam masalah kentut ini dan dia tidak dalam keadaan sholat, artinya masih belum sholat, di luarnya sholat pokoknya, fal ahwatu lahu ayyatawaddah wa yusalli, maka yang lebih berhati-hati, sikap yang harus diambil baginya adalah dia mengambil wudu dan bersolat. Wa huwa kama qala. Lah, pendapat ini sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abi Musa ini. Hukumnya semestinya itulah seperti apa yang telah dikatakan Ibnu Abi Musa. Fa inna in jawazna lahu albina ala yakini taharati, maka sesungguhnya kita, pengarang dari Bujai Romi al-Khatib, wa in jawazna lahu albina ala yakini taharati, walaupun kami juga memperbolehkan baginya untuk bertahan atas yakin kesucian, fa innal afdhala lahu ayyatatahhara lima taraddada, maka yang lebih utama sesungguhnya bagi dia itu bersuci karena dia ragu. Lianna fi dzalika khurujan min ikhtilafil ulama, karena ragu kemudian bersuci itu ada keluar dari khilafnya ulama yang mengatakan disuruh bersuci, disuruh berwudu. Ada pendapat ulama orang yang ragu langsung berwudu, ada begitu. Jadi kita keluar dari pendapat dari khilaf. Fa inna minhum man la yujawizu lahu duhula fi sholati bi taharatin maskukatin, karena ada sebagian di antara ulama orang yang tidak memperbolehkan. Ada ulama pendapat yang berpendapat bahwa tidak boleh bagi orang yang ragu-ragu untuk masuk dalam sholat dengan memakai suci yang diragukan, dengan status kesucian yang diragukan. Fa inna minhum, sebagian daripada ulama, man la yujawizu, yaitu ulama yang mengatakan tidak boleh ad-duhul fi shalah, masuk dalam sholat bi taharatin maskukatin, dengan status sucian yang diragukan. Wali anna tajdid ma'al yakin mustahabun, dan alasannya lagi kenapa orang yang ragu ini disuruh berwudu saja lebih baiknya, karena memperbaharui wudu serta masih yakin bahwa kita dalam saat punya wudu, yakin kok saat tadi sudah berwudu pada waktu sholat duhur, sekarang sudah masuk asar, saya wudu lagi. Tajdidul wudu itu mustahabun, disunatkan dalam keadaan kita yakin bahwa kita punya wudu. Tajdidul wudu mustahabun, disunatkan. Fama asyaki aula, maka tajdidul wudu disertai keraguan status kita, apa wudu apa tidak, apa suci apa tidak, apa batal apa tidak, maka yang pada saat begini ini lebih utama untuk berwudu lagi karena kita ragu. Wali anna adamat taharati fiha raibun wa syubhatun, dan karena tidak adanya suci dalam waktu sholat itu adalah keraguan-raguan dan syubhat. Walaysa fil ihtiyati fiha musyaqqatun, dan di dalam berhati-hati dalam masalah taharah tidak ada kerepotan, tidak ada musyaqqat. Wala fathun libabil waswasati, dan tidak ada membuka pintu, dan tidak membuka pintu kepada pintunya waswas.
fakanatil ikhtiyatu laha afdal, sehingga berhati-hati untuk dalam masalah toharoh ini lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang mengkhawatirkan kamu, yang kamu ragu-ragu, kepada barang yang tidak kamu ragu-ragui. Wa qaulihi faman taraka syubhati faqad istabra'ah li'ardihi wa dinihi. Barang siapa meninggalkan syubhat, maka dia telah membebaskan untuk harga dirinya dan agamanya. Bihilafis syakil aridi fi salati. Beda halnya dengan keraguan-raguan yang timbul dalam waktu salat. Fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha 'anil huruji min ajlihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk keluar dari salat gara-gara ragu itu. Wali anna fihi ibtalan lis-salati, dan karena dalam keluar waktu salat itu merupakan pembatalan kepada salat, birraibih wasyubhati wa mutawati syaitan, dan tunduk kepada syaitan fi dzalika, dalam masalah keraguan tadi. Falidzalika nuhiya anhu, karena demikian naha anhu, Nabi melarang untuk keluar dari salat. Wa qiyasul madhhabi anna qat as-salatil mafruḍati lidzalika muharramun, dan kiasnya madhab Syafi'i bahwa memotong salat yang telah difardukan, gara-gara ragu dalam masalah sesuci ini diharamkan. Li ajli nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melarang keluar dari salat gara-gara ragu ini. Wali anna ibtal al-fardhi bad asyuru'i fihi ghairu jaizin, dan karena membatalkan salat setelah kita masuk dalam salat itu tidak boleh. Demikian teman-teman. Jadi intinya, orang yang ragu-ragu dalam kentut itu tetaplah dalam pendiriannya bahwa itu adalah setan. Tapi menurut Ibnu Abi Musa, ini yang lebih utama, kalau orang itu ada di luarnya sholat, hendaknya dia berwudu yang lebih bagus. Karena tajdidul wudu, memperbaharui wudu di saat kita dalam posisi yakin punya wudu, itu disunatkan. Apalagi orang-orang yang ragu dalam kesucian dalam wudunya, maka hendaknya berwudu itu lebih utama. Demikian, mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah bagi kita. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.